Assalamualaikum, selamat datang di dapur aku, Z Kitchen. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share video-video di channel ini. Resep kali ini aku bikin bakpao. Ini bakpaonya mulus banget. Teksturnya empuk dan ini isiannya aku pakai unti di sini. Cara buatnya juga mudah banget, bahan-bahannya simple dan cocok banget nih buat ide jualan. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, ini aku bakal bikin isiannya dulu. Kita didihkan 50 ml air dan 70 gram gula merah. Kalau yang suka manis, takaran gulanya boleh ditambah ya. Tambahkan juga sedikit garam. Dan ini kita aduk rata sampai gula merahnya ini meleleh ya. Kalau mau lebih wangi, ini bisa ditambah 1 lembar daun pandan. Tapi karena di sini aku lagi nggak ada, jadi nggak aku tambahkan daun pandan ya. Ini sudah mendidih seperti ini dan gula merahnya sudah larut. Ini kita akan saring dan masukkan atau campurkan ke dalam 140 gram kelapa parut. Masak kembali dan aduk rata sampai semua ini warnanya itu merata ya, dan kelapanya itu udah nggak ada lagi warna putih-putih dan kadar airnya juga sudah berkurang seperti ini ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu, tunggu sampai dingin. Ini untinya yang sudah siap dipakai aku tuangkan ke dalam wadah terlebih dahulu ya. Dan ini untuk adonan bakpaonya, ini aku ada 150 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Ini aku akan larutkan dulu gula pasirnya. Nah, sampai larut seperti ini, baru nanti kita campurkan dengan adonan tepung. Untuk tepung terigunya, aku di sini pakai terigu protein rendah 250 gram dan 1 sendok teh ragi instan. Ini kita aduk rata. Lalu kita masukkan airnya, ini sedikit demi sedikit sambil kita aduk dengan tangan seperti ini. Nah, ini tujuannya airnya dituang sedikit demi sedikit, ini agar nanti tekstur adonannya itu nggak terlalu lengket atau kebanyakan air. Kalau aku sendiri, ini takaran airnya sudah pas, tapi kalau teman-teman karena bisa saja berbeda suhu tempatnya ya, jadi bisa jadi berbeda juga takaran airnya. Jadi kalau misalnya adonannya dirasa terlalu lengket, itu berarti airnya bisa dikurangi ya. Nah, ini aku masukkan 1 sendok makan mentega putih. Teman-teman bisa juga ganti dengan margarin ya. Dan ini kita aduk rata di sini. Jangan lupa tambahkan sedikit garam, kurang lebih 1/4 sendok teh, dan ini kita aduk rata kembali ya. Untuk lebih memudahkan, ini aku pindahkan ke alas kerja menguleninya. Dan ini kita uleni seperti ini ya tekniknya. Kita seperti sedang mencuci pakaian gitu ya. Nah, ini terus aja uleni kurang lebih 15 menit ya sampai adonannya benar-benar kalis ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai mixer, ini mungkin waktunya bisa lebih cepat ya. Nah, ini sudah kurang lebih 15 menit. Adonannya sudah cukup kalis ya. Bisa dilihat di sini teksturnya seperti ini. Dan ini akan kita langsung potong-potong atau kita bagi ya. Kita timbang. Jadi nggak perlu diistirahatkan dulu. Jadi kita istirahatkannya nanti ya setelah selesai diisi dan dibentuk. Seperti itu.
Nah, aku di sini timbang adonannya masing-masing itu 35 gram. Untuk teman-teman yang mau ukurannya lebih kecil bisa dikurangi, mau ukurannya lebih besar juga bisa ditambah ya timbangannya. Nah, ini setelah ditimbang ini jadi 12 bakpao ya. Dan ini kita tutup dulu supaya nggak kering sambil kita bulatkan dan isi dengan unti yang tadi kita sudah buat ya. Nah, ini teknik pengisiannya ya. Adonan yang sudah kita bulatkan tadi, ini kita tekan-tekan bagian pinggirnya ya. Kita tipiskan di bagian pinggirnya. Jadi bagian tengahnya ini dibiarkan tetap tebal dan kita beri isian. Untuk isian ini sebenarnya nggak harus unti, teman-teman bisa juga pakai coklat batang atau isian lainnya ya sesukanya. Bisa juga diisi dengan kacang hijau atau keju. Ini sesuai selera aja ya. Lalu ini kita tutup di bagian sampingnya ya, kita rekatkan dengan cara seperti ini ya. Kita cubit-cubit supaya adonannya ini tidak keluar ya. Jangan sampai ada bagian yang belum tertutupi gitu ya. Jadi kalau misalkan terlihat sedikit, ini kita cubit-cubit gitu ya adonannya. Kemudian kalau sudah dipastikan tertutup dengan rata, tertutup semuanya, baru kita balik dan kita rounding atau kita bulatkan seperti ini ya, pelan-pelan aja sampai teksturnya ini mulus ya. Dan ini kita siapkan alas bakpao seperti ini ya, kertasnya. Dan kita simpan bakpaonya ini di alas. Nah, setelah itu kita selesaikan adonannya sampai selesai, sampai habis, dan kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 20 menit. Oh iya, jangan lupa kita tutupi dengan kain ya ketika mengistirahatkan supaya bagian atasnya itu tidak kering. Ini setelah 20 menit hasilnya seperti ini dan ini udah siap untuk kita kukus. Nah, di sini aku ada kukusan yang sudah aku panaskan tadi sebelumnya dan tutupnya ini aku alasi dengan kain. Nah, kita masukkan bakpaonya satu persatu ya, seperti ini. Dan hati-hati bakpaonya ini dipegangnya harus pelan-pelan ya supaya dia nggak membentuk atau kurang mulus gitu hasilnya. Ya, ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit aja dengan api kecil ya. Nah, ini setelah 10 menit bakpaonya sudah matang dan bisa kita angkat ya. Ini angkat pelan-pelan. Aku di sini menggunakan sendok seperti ini ya. Ini kita dinginkan terlebih dahulu. Tapi kalau yang suka hangat bisa langsung dinikmati ya. Dan seperti ini hasilnya, cantik sekali ya, bakpaonya mulus, mengembang dengan baik. Dan salah satu tekniknya ya supaya bakpaonya ini mulus, ini ketika merounding dia harus benar-benar rata. Dan ketika mengukusnya ini harus dengan api kecil, karena kalau misalnya apinya terlalu besar itu dia bisa bikin bakpaonya itu jadi keriput. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian dalamnya ya. Ini aku ambil satu. Ya, kita bisa lihat di sini bakpaonya mulus ya. Nah, ini aku lepaskan dulu kertas bakpaonya. Nah, ini teksturnya ya. Bagus sekali. Dan kita lihat di bagian dalamnya. Ini bakpaonya benar-benar empuk. Dan ini memang paling pas dimakan ketika hangat ya, dan rasanya itu manisnya pas menurut aku. Ini ada manis dari untinya. Dan yang pasti ini enak, teman-teman bisa coba di rumah resepnya. Oke, sekian dulu resep kali ini. Untuk teman-teman yang suka sama video-video aku, bisa tekan like, komen, atau share ya. Dan jangan lupa subscribe.
Makasih banget untuk yang udah nonton dan tunggu resep-resep aku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.